Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke pertemuan ke-7, yakni pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategic in actions atau strategi dalam tindakan bagian 2. Yang mana pada minggu lalu kita sudah mempelajari strategi in action bagian 1, yakni pokok bahasanya adalah menentukan tujuan jangka panjang perusahaan, kemudian strategi intensif dan juga strategi integrasi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas beberapa strategi lagi, alternatif strategi lagi yang mungkin bisa dilakukan oleh perusahaan ataupun corporate. Yang pertama menjelaskan tentang strategi diversifikasi, kemudian yang kedua adalah menjelaskan strategi defensif, selanjutnya memahami dan menjelaskan 5 strategi generic porter, dan yang keempat nanti adalah memahami dan menjelaskan alat-alat untuk menggapai strategi tersebut. Nah, seperti minggu lalu saya sudah sampaikan ada pendapat dari Will Rogers yang mana beliau mengatakan sekalipun kita berada di jalur yang benar, maka selama kita hanya berdiam diri di jalur tersebut dan tidak melakukan apapun, maka kita akan terus tetap tertinggal. Karena dalam lingkup bisnis maupun perusahaan atau corporate, bahwa perlu yang namanya strategi untuk bisa menjalankan perusahaan, untuk bisa kemudian mendapatkan competitive advantage di dalam bisnisnya. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama, yakni memahami dan menjelaskan tentang strategi diversifikasi. Nah, strategi diversifikasi ini sama halnya dengan strategi integrasi, bahwa dia adalah strategi yang berada pada level corporate atau pada level perusahaan. Nah, seperti yang juga saya contohkan minggu lalu, bahwa corporate itu adalah induk perusahaan, sementara itu unit bisnis atau departemen itu adalah bidang bisnisnya. Maka kita contohkan misalnya perusahaan BNI, PT BNI Tbk memiliki anak perusahaan seperti BNI Sekuritas, BNI Syariah, dan lain sebagainya. Maka strategi diversifikasi ini berada pada tingkatan level korporasi BNI Tbk. Nah, diversifikasi strategi ini ada 3, secara garis besar sebenarnya ada 2. Yang pertama itu ada concentrate diversifications, yang kedua adalah conglomerate diversifications. Nah, concentrate diversification ini sama dengan related diversifikasi atau diversifikasi terkait. Kemudian conglomerate diversification ini sama dengan unrelated diversifikasi atau diversifikasi yang dilakukan tidak terkait, unrelated, tidak terkait. Nah, mari kita lihat penjelasannya masing-masing. Tadi sudah saya sebutkan bahwa related ada unrelated. Related diversifikasi ini adalah pada tahapan di mana korporasi menambahkan bisnisnya berkaitan yang masih saling berkaitan dengan induk perusahaan. Kita bisa mencontohkan sebuah perusahaan Indofood Tbk kemudian menambah unit bisnisnya di dalam usaha perkebunan gandum, yang mana hal itu masih terkaitan dengan masing-masing bisnis yang ada di PT Indofood. Atau perusahaan CPO penghasil minyak kelapa kemudian menambah atau menggait perusahaan sawit untuk bekerja sama dengannya, dan bahkan bisa menjadi membangun perusahaan unit bisnis unit bisnis sendiri, yang nanti yang mana pasokan untuk produksi CPO coconut oil bisa diambil dari perusahaan sawit yang dimiliki oleh si PT Indofood sendiri, tanpa harus beralih ke perusahaan lain. Nah, apa sih tujuan perusahaan melakukan diversifikasi ini yang terkait?
ya tadi kemudahan dalam menggapai bahan baku dan juga ya sama-sama menguntungkan lah bagi perusahaan. Intinya apapun yang dilakukan oleh keuntungan yang didapatkan oleh PT Sawit yang dimiliki oleh Indofood itu kantongnya berada di PT Indofood. Sementara untuk jajanan-jajanan tepung dan segala macam juga kantongnya ada di PT Indofood. Nah, nanti perusahaan-perusahaan ini akan yang berada di bawah PT Indofood itu tidak akan saling bersaing. Walaupun nanti mereka bersaing ya jatuhnya ya sama-sama kantongnya di PT Indofood. Nah, itu adalah strategi yang dilakukan oleh korporasi. Kemudian ada lagi unrelated diversifications. Nah, unrelated diversifications ini menambah unit bisnis baru tapi tidak berhubungan dengan bisnis utama atau bisnis induk perusahaan. Contohnya adalah sebuah contohnya misalkan Ford Motor Company. Nah, kemudian dia membuka bank industri bank. Kalau kita lihat kan jauh ya. Ford Motor Company ini kaitannya dengan otomotif, kemudian masuk ke dalam dunia perbankan. Nah, itu kan sudah jauh. Tapi itu sangat bisa menjadi keuntungan bagi si Ford Motor Company. Kemudian, nah ini adalah beberapa pengertiannya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ini lagi adalah guideline atau pedoman saat kita melakukan strategi concentrate atau diversifikasi terkait. Apa sih pedomannya? Kenapa kita bisa melakukan strategi ini? Yang pertama itu adalah in no or slow grow industry. Artinya adalah ketika organisasi berkompetisi di sebuah industri yang tidak mengalami pertumbuhan atau pertumbuhannya lambat. Kemudian yang kedua adalah ketika menambah produk yang baru namun terkait akan secara signifikan mendongkrak penjualan produk saat ini. Ya, kalau misalkan kita menambah unit bisnis baru yang terkait, kemudian itu pastinya juga akan meningkatkan penjualan pada produk kita. Nah, itu maka baru dilakukan strategi diversifikasi terkait. Kemudian ketika produk yang baru namun terkait dapat ditawarkan dengan harga yang sangat bersaing. Jadi new and related product offered not a competitive price. Kemudian current product are declined state on the product of life cycle. Ketika produk organisasi yang ada pada saat ini sedang ada pada tahap penurunan atau dalam siklus hidup produk ya, produk life cycle ketika berada pada tahap declining, bolehlah perusahaan memulai melakukan diversifikasi terkait. Kemudian yang terakhir adalah strong management team, butuh manajemen tim yang kuat lah untuk bisa membangun diversifikasi terkait. Kemudian berkaitan dengan unrelated diversifikasi. Nah, ini adalah untuk unrelated diversifikasi. Jadi di bukunya sudah aja, tinggal dibaca aja. Nah, ini contohnya, revenue from current product services will increase significant by adding unrelated product. Artinya adalah pendapatan perusahaan dari produk yang sudah ada atau jasa yang sudah ada ini akan meningkat secara signifikan dengan cara menambahkan unrelated product, dengan cara menambahkan produk yang tidak related. Nah, kalau misalkan hal itu kemungkinan bisa terjadi, maka silahkan lakukan unrelated diversifications. Dan ada banyak guideline-nya. Kemudian kita langsung masuk saja ke strategi defensif, tujuan pembelajaran yang kedua. Nah, strategi defensif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan retreatment. Kemudian yang kedua disebut dengan divestiture, dan yang terakhir adalah liquidations. Apa itu retreatment? Retreatment adalah penciutan. Divestiture adalah divestasi, kemudian liquidation adalah likuidasi. Retreatment ini adalah suatu keadaan di mana
perusahaan induk mengelompokkan ulang atau regroup melalui pengurangan biaya dan aset untuk membalikan penjualan laba yang menurun. Nah, misal BNI Corporate memiliki 5 anak perusahaan, kemudian dilakukan di grouping antara 5 itu bisa jadi dari 5 menjadi 4. Kemudian dari 4 bisa jadi menjadi 3. Yang mana hal ini tidak tidak menghapuskan salah satu jenis industri tapi menggabungkan dengan bisnis lainnya. Hal ini digunakan untuk meminimalisir biaya dan juga meminimalisir anggaran untuk sumber daya manusia. Kalau misalkan ternyata di regrouping akan lebih efektif, maka perusahaan melakukan regrouping. Jadi manajemennya cukup satu saja untuk 2 bisnis yang berbeda di dalam satu korporasi. Kemudian ada lagi divestitur atau divestasi. Nah, divestasi ini kita menjual unit bisnis yang kita punyai. Semisal tadi BNI mempunyai 5 unit bisnis. Nah, misalkan satu itu ada BNI Sekuritas. Nah, BNI Sekuritas ini dijual oleh PT BNI ke BRI. Artinya apa? Bisnisnya, unit bisnisnya menjadi cuma 4, yang satunya dijual. Kalau yang tadi penciutan dia gabungkan bisnis 1 dengan 2 gitu. Jadi tidak ada yang hilang. Kalau ini dijual habis, berarti unit bisnisnya berkurang. Kemudian yang terakhir itu adalah likuidasi. Likuidasi ini adalah keadaan di mana perusahaan menjual seluruh aset perusahaan tapi secara terpisah-pisah. Nah, kondisi ini diambil oleh perusahaan yang mana ketika perusahaan memang tidak mampu lagi untuk bangkit dan menggapai keunggulan bersaingnya. Sudah di titik terendahnya perusahaan, kemudian perusahaan menjual semua aset-asetnya. Mungkin nanti bisa jadi si owner mungkin akan mendirikan usaha baru di luar apapun yang berkaitan dengan usaha lamanya. Jadi dijual habis saja gitu. Nah, kenapa hal-hal seperti pengurangan penggabungan unit bisnis, kemudian penjualan unit bisnis atau satu unit bisnis atau penjualan seluruh aset bisnis ini dijadikan sebuah strategi bagi perusahaan? Ya, karena yang namanya strategi itu tidak melulu menambah unit bisnis. Tapi ketika kita memangkas salah satu bisnis, otomatis itu juga menjadi strategi yang kemungkinan akan meningkatkan yang namanya keunggulan bersaing kita. Nah, itu adalah cara-cara perusahaan, bagaimana dia supaya bisa terus bertahan, dan bahkan ketika dia menjual seluruh aset perusahaannya, bagaimana dia kemungkinan nanti untuk bangkit lagi dengan perusahaan barunya. Nah, itu adalah strategi. Boleh saja strategi kita memangkas, menjual, ataupun memotong gitu. Tidak melulu strategi itu dengan menambah bisnis. Seperti yang tadi diversifikasi ya. Diversifikasi itu kan kita menambah bisnis, apakah itu yang terkait dengan perusahaan induk ataupun tidak dengan perusahaan induk. Nah, ini ada beberapa guideline untuk retreatment. Retreatment ini penciutan tadi ya, bahwa ternyata hal ini dilakukan ketika perusahaan sudah gagal untuk menggapai tujuan dan juga visi misi serta organisasi dalam jangka yang lama. Kemudian perusahaan ini adalah perusahaan yang paling lemah di lingkungan kompetisinya. Ya, kalau misalkan paling lemah, ya sudah, jadi dijual saja gitu ya. Nah, ada divestitur, nanti silakan dibaca di bukunya. Contoh beberapa divestitur, divestasi penjualan divisi ya, misalnya parent company-nya Dell, dia menjual Phone Group-nya, Citigroup menjual GE Capital-nya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran yang ketiga, menjelaskan mengenai strategi generic porter. Nah, ini adalah Bapak Michael Porter, yang mana beliau adalah pencetus dari strategi generic porter ini.
Berbeda dengan strategi yang sudah kita pelajari sebelumnya dan juga minggu lalu, yang berada pada level korporasi, sementara strategi generic porter ini berada pada level unit bisnisnya, bukan korporasi lagi. Saya kembali mengambil contoh menggunakan BNI supaya contoh kita konsisten dari awal sampai akhir. Nah, BNI TBK adalah corporate, kemudian unit bisnisnya ada sekuritas dan ada BNI Syariah. Nah, BNI Syariah dan sekuritas ini menggunakan strategi Michael Porter ini untuk bisa bersaing atau unggul daripada pesaingnya. Jadi levelnya sudah di dalam unit bisnis. Apa itu competitive advantage? Nah, menurut Porter, competitive advantage itu bisa tumbuh ketika nilai yang didapatkan oleh konsumen itu sejalan dengan yang diberikan oleh produsennya. Jadi sesuatu yang melebihi ekspektasi konsumen ketika membeli produk dari sebuah perusahaan itu adalah keunggulan bersaing bagi perusahaan tersebut. Nah, value itu apa? Tadi saya ngomong masalah nilai ya. Value itu apa? Value itu ya nilai yang dikeluarkan atau rela dikeluarkan oleh si pembeli untuk sebuah produk. Kemudian superior value, nilai yang superior didapatkan oleh konsumen itu akan muncul dari penawaran produk dengan harga yang lebih rendah daripada pesaing, tapi manfaatnya sama, atau menyediakan manfaat yang unik dibanding oleh pesaing dengan harga yang sama. Harga yang sama, kalau sebuah produk yang unik bisa jadi harganya higher atau tinggi. Nah, dua dasar itu seperti cost leadership, kepemimpinan biaya, dan juga differentiation itu adalah dua dasar terbentuknya competitive advantage untuk sebuah unit bisnis. Itu menurut Porter. Jadi dua dasar utamanya adalah ketika perusahaan bisa menciptakan produk atau jasa yang lebih low cost atau lebih rendah biayanya dibandingkan dengan pesaing, maka itu menjadi keunggulan bersaing bagi perusahaan tersebut. Atau perusahaan menciptakan produk yang diferensiasi artinya benefitnya itu atau fiturnya itu berbeda dengan fitur yang lainnya dan berinovasi, maka itu juga merupakan sebuah strategi competitive advantage bagi sebuah unit bisnis atau bisnis. Nah, kita lihat gambaran dari 5 Porter generic strategy. Dua dasar low cost dan juga diferensiasi tersebut kemudian dipecah ke dalam 5 strategi generik. Tipe pertama itu adalah tipe 1, yakni kepemimpinan biaya low cost, dan tipe 2 kepemimpinan biaya adalah best value. Apa itu cost leadership low cost? Ya, sebuah bisnis yang bergerak pada market yang besar atau large, kemudian dengan berbiaya rendah. Jadi produk-produk dengan harga murah itu sering diminati juga oleh konsumen. Kita contohkan dengan produk gadget dari Cina. Nah, produk gadget dari Cina ini berbiaya rendah, low cost. Itu juga menjadi keunggulan bersaing. Kalau misalkan kita contohkan di dalam industri penerbangan itu ada AirAsia yang juga low cost. Kemudian ada Lion Air, low cost carrier ya. Jadi pesawat-pesawat yang maskapai penerbangan yang berbiaya rendah. Dan juga ada best value. Best value ini artinya adalah harga rendah yang terbaik yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian tipe ketiga yakni diferensiasi. Diferensiasi ini artinya perusahaan bisa bergerak pada pasar yang large atau besar, bisa dengan pasar yang small atau kecil. Tapi dia melakukan inovasi, diferensiasi, dan segala hal yang tidak bisa dilakukan oleh low cost. Nah, sejatinya apakah perusahaan yang menerapkan strategi diferensiasi ini juga bisa menerapkan low cost? Nah,
Kalau dalam segi prakteknya itu sangat sulit sekali. Kenapa? Untuk bisa melakukan diferensiasi maka butuh biaya yang sangat tinggi, mulai dari biaya lead bank, biaya pembuatan produk, biaya bahan baku. Untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas yang berbeda pastinya itu mahal. Maka pastinya juga harga jual produk tersebut akan lebih mahal atau lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang low cost, dengan produk yang tidak berdiferensiasi. Maka konsumen yang menginginkan value yang lebih baik atau intinya perbedaan atau inovasi dari sebuah produk, dia akan rela mengeluarkan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan produk-produk dengan low cost. Tipe 3 itu berada pada pasar yang large, bisa juga pasar yang small. Kemudian yang terakhir itu tipe 4 dan tipe 5 adalah fokus, strategi fokus. Strategi fokus ini apakah mau low cost atau best value? Best value apa? Best value, low cost apa? Ya pilih salah satu. Apakah kita berfokus kepada konsumen untuk menghadapi konsumen dengan strategi low cost atau diferensiasi? Kita tidak bisa menyampurkan kedua hal itu tersebut, sangat sulit dalam prakteknya. Berfokus di sana. Nah, bagaimana kita menentukan pilihan strategi berdasarkan strategi generic porter ini? Ada yang disebut dengan strategic scope dan juga ada strategic strength. Nah, strategic scope ini biasanya adalah suatu kondisi di mana demand side dimensions, tentukan dulu permintaan dari produk kita, demand-nya. Apakah produk kita ini termasuk produk yang akan sangat diminati, banyak peminatnya, ataukah produk kita ini hanyalah sebatas, atau kita menyasar, ya intinya kita menyasar target utama produk kita ini siapa. Apakah mereka yang berada pada, apakah konsumen yang sangat memperhatikan fitur inovasi atau tidak terlalu memperhatikan fitur inovasi tapi harganya rendah. Nah, itu perlu ditentukan. Kemudian adalah strategi strength. Jadi tadi kalau strategi scope itu kita melihat dari aspek konsumen kita, konsumen atau untuk permintaan produk. Kemudian kita lihat lagi strategi strength, kekuatan dari dalam internal perusahaan. Kira-kira berarti ini dari sisi supply. Kira-kira perusahaan kita mampu nggak ya memenuhi konsumen yang dia ingin mendapatkan produk inovatif? Atau kira-kira perusahaan kita mampu nggak ya mendapatkan menjadi supplier atau menjadi supply untuk mereka konsumen yang menginginkan produk dengan harga murah. Ya balik lagi ke perusahaan kita capability-nya di mana gitu. Jangan sampai ketika kita ingin menawarkan produk yang inovatif ternyata sumber daya di dalam perusahaan kita itu tidak bisa mencukupi, maka kemudian kita tidak bisa menggapai produk yang inovatif. Beda lagi kalau misalkan kita ingin menerapkan strategi low cost, otomatis perusahaan kita, atau kita ingin menerapkan strategi diferensiasi, berarti secara kasat mata perusahaan kita sudah sangat cukup kuat, baik itu dari capital, baik dari modal keuangan ataupun modal kemampuan manusia. Nah, di sana nanti baru ditentukan mana sih yang cocok pemilihan strateginya untuk 5 strategi generic porter tersebut. Oke, kita sudah masuk bahasan yang terakhir dalam pembelajaran kita hari ini, yakni alat-alat untuk menggapai strategi. Apa itu alat untuk menggapai strategi? Yakni adalah cara-cara bagaimana supaya kita bisa menjalankan strategi-strategi kita, apakah itu integrasi, intensif, diversifikasi maupun intensif.
ataupun strategi generate reporter, apa yang harus kita lakukan. Nah, dalam buku ini ada 4 bentuk alat untuk menggapai strategi. Yang pertama itu ada usaha patungan atau kemitraan, yang kedua ada merger atau akuisisi, selanjutnya ada keuntungan pelaku utama atau first mover advantage, dan yang terakhir nanti adalah outsourcing atau pengalih kontrakan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah usaha patungan atau kemitraan. Dalam istilah asingnya disebut dengan joint venture. Apa itu joint venture? Yakni strategi di mana 2 atau lebih perusahaan membentuk sebuah persekutuan atau perkongsian sementara untuk menindaklanjuti peluang baru. Nah, contohnya di sini adalah PT Nestle dan Indofood. PT Nestle dan Indofood ini kemudian melakukan joint venture yang kemudian membentuk sebuah PT yang bernama PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia, di mana ini adalah unit bisnis yang induk perusahaannya berada di PT Indofood. Nah, mereka melakukan usaha kemitraan atau joint venture. Kenapa melakukan joint venture? Ya, yang pertama untuk memperbaiki komunikasi dan jaringan komunikasi, kemudian mengglobalkan operasi. Kalau semisal nih Nestle punya cabang di luar negeri, sementara Indofood tidak. Dengan melakukan joint venture dengan Nestle, maka produk dari Indofood bisa dipasarkan di konsumen luar negeri dengan berjoint venture dengan Nestle. Kemudian meminimalkan risiko. Ini contohnya. Kemudian ada beberapa hal yang membuat usaha patungan atau kemitraan ini juga gagal. Jadi tidak serta-merta bahwa ketika kita melakukan joint venture kita akan berhasil. Ada beberapa hal sih yang menjadi penyebab gagalnya. Yang pertama itu manajer who must collaborate daily not involved. Jadi dalam manajer dalam kedua hal ini, baik itu misal Nestle dan Indofood ini, mereka tidak saling terlibat dalam pembentukan joint venture tersebut. Jadi miskomunikasi pastinya di sana. Venture atau joint venture ini mungkin memberikan dampak yang baik untuk perusahaan tapi tidak untuk customer. Ya, kalau misalnya kita mau Nestle dan Indofood joint venture, ya pemenuhan kebutuhan kita terkait produk-produk ini tidak mempengaruhi sama sekali apakah kita akan meningkatkan minat beli kita untuk produk-produk tersebut, maka joint venture juga akan gagal. Kemudian tidak ada supportnya tidak sama and equal, ya, not supportive equally, artinya adalah dukungan dari kedua belah pihak ini tidak sama besar, satu berat sebelah, ya. Jadi ya karena tidak ada keseimbangan maka kemungkinan joint venture akan gagal. Kadang juga joint venture ini saling berkompetensi juga. Jadi ada rasa-rasa saling bersaing di dalam mitra joint venture. Jadi pentinglah bagi perusahaan untuk bisa memastikan dulu siapa partnernya atau siapa yang akan menjadi mitra joint venture-nya supaya bisa berhasil. Ya, ada beberapa guideline for joint venture, nanti bisa dibaca di bukunya sendiri. Selanjutnya, yang kedua adalah merger atau akuisisi. Apa itu merger? Merger adalah dua organisasi yang berukuran kurang lebih sama bersatu untuk membangun satu unit usaha. Sementara akuisisi apa? Ketika perusahaan besar membeli atau mengakuisisi sebuah perusahaan yang lebih kecil atau sebaliknya. Nah, contohnya untuk merger di sini adalah SIM Niaga. SIM Niaga, CMB Niaga itu adalah merger antara dua bank yang CMB, kemudian dan Niaga, Bank Niaga. Mereka bermerger. Namanya seperti apa? Namanya jadi gabungan antara dua perusahaan tersebut. Nah, kalau akuisisi itu dibeli oleh sebuah perusahaan. Nah, misalnya contohnya di sini adalah Mandiri. Mandiri itu ternyata hasil akuisisi dari Bank Dagang Negara, kemudian Indonesia Exim Bank, kemudian ada Bapindo, kemudian Bank Bumi Daya. Nah, bank-bank ini diakuisisi menjadi bentuk sebuah bank baru yang namanya adalah Mandiri.
Ini ada beberapa potensi keuntungan dari hasil merger dan akuisisi. Nanti bisa dibaca di bukunya. Salah contohnya adalah menyediakan improved capability, intinya menyediakan utilisasi atau alat-alat yang lebih baik. Reduce tax obligations, menurunkan pajak, gain new teknologi, mendapatkan teknologi baru, dan banyak lagi ya. Reduce managerial staff, karena bisa mengurangi jumlah staff yang ada. Gain economic of scale, meraih nilai skala ekonomi. Kemudian yang ketiga, saya masih bahasan merger ya. Beberapa alasan kenapa merger. Nah, merger dan akuisisi ini juga gagal. Integration difficulty artinya adalah kesulitan dalam integrasi. Ada beberapa banyak nih. Nah, selanjutnya kita berbicara strategi yang berikutnya adalah first mover advantage atau keuntungan pelaku utama. Apa first mover advantage ini? Yakni manfaat yang mungkin diraih sebuah perusahaan dengan masuk ke pasar baru, mengembangkan suatu produk atau jasa baru yang belum dilakukan oleh pesaing sebelumnya. Jadi keuntungan utama lah, intinya dia yang baru masuk pertama kali ke pasar itu yang paling berhasil. Contohnya kalau kita lihat dari provider yang pertama itu adalah Telkomsel yang dikeluarkan oleh Telkom Indonesia. Nah, dia menjadi first advantage. Jadi dia Telkomsel ini memiliki keuntungan dari segi market share-nya tinggi, dan banyak orang menggunakan produk dari Telkomsel. Nih dalam segi business school juga ada first mover advantage, yakni Stanford Business School. Nah, business school yang pertama sekali ada di Stanford. Nah, kemudian ngikut-ngikutlah universitas-universitas lain untuk membuat sekolah bisnis. Nah, apakah first mover ini selalu berhasil dalam menghasilkan keuntungan? Secara sederhana ya, tapi mungkin ada beberapa praktek yang salah atau yang gagal dalam si first mover advantage ini. Tapi kebanyakan berhasil. Kemudian yang terakhir kita berbicara outsourcing. Outsourcing ini apa? Yakni outsourcing ini adalah bisnis baru yang berkembang dengan pesat yang melibatkan tindakan suatu perusahaan untuk mengambil alih operasi fungsional seperti SDM, sistem informasi, pengajian, akuntansi, layanan konsumen. Contohnya adalah Nike. Nike ini melakukan outsourcing untuk bahan-bahan baku dari produk Nike. Oke, sekian bahasan kita hari ini. Semoga bisa diambil ibrah, dan harapan saya banyak nanti pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan strategi ini muncul, sehingga nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.